perkataan enggak. Perkataan ulama-ulama sufi mengenai tawakul. Tawakul artinya tawakal, ya. Qala Sari Sakti, at-tawakkul al-inkhila' min al-hawli wal quwwah. Tawakul itu inkhila', menanggalkan rasa bahwa kamu punya haul, punya kemampuan merubah, wal quwwah, dan kekuatan. Wa qala Junaid, at-tawakkul, tawakul itu, bertawakal itu, an takuna lillahi kama lam takun. Engkau menganggap dirimu sebagaimana sebelum engkau ada. Engkau menganggap dirimu tiada sebagaimana engkau sebelumnya tiada di sisi Allah. Sekarang Allah itu sendiri. Dulu Allah sendiri. Maka kita ini tiada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beda dengan malas, ya. Ini dua hal yang beda. Fayakunullahu laka kama lam yazal. Allah senantiasa esa sendiri sebagaimana ia sebelumnya sendiri. Kata sebelum, sekarang, sesudah itu nisbatnya kepada kita. Kepada Allah tidak berlaku, ya. Wa qala Sahal at-Tusturi, kullul maqamat laha wajhun. Setiap maqamat itu ada wajah, ada bentuk yang sesuai. Wa ghairu tawakkul fa innahu wajhun bila qafa. Wajhun wa qafa, ya. Dan ujung. Tapi maqam ada modelnya, ada bentuknya, tapi nggak ada ujungnya. Qala ba'duhum yuridu tawakkul al-inayata, yuridu at-tawakkul al-inayah, la tawakkulul kifayati, ya. Tawakkulul inayati la tawakkul al-kifayah. Sebagian mereka, para ulama sufi, mengatakan yang dimaksud adalah tawakkul inayah. Tawakkul itu dari kata tawakkala yatawakkalu tawakkulan, menyerahkan, mewakilkan. Mewakilkan, apa yang diwakilkan? Inayah. Seperti inayah, bantuan. Wala tawakkul al-kifayah, bukan tawakkul kifayah. Kifayah cukup. Nah, itu orang malas namanya. Jadi orang malas itu mirip-mirip tawakal. Bedanya, apa bedanya? Satu minta pertolongan, satu ya sudahlah gitu. Satu dia bermalasan dan dia menyebut malas itu sebagai tawakkul. Wallahu ta'ala ja'ala at-tawakkula maqrunan bil iman. Allah Ta'ala menjadikan tawakkul itu beriringan dengan iman. Beriringan itu bareng. Ya, maqrun. Bareng, ya, berbarengan. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah maka bertawakallah jika kamu benar-benar beriman. Jadi syarat tawakal itu iman dulu. Iman artinya percaya, ya. Hanya orang yang percaya yang dapat bertawakal. Bertawakal mempercayakan, mewakilkan. Saya misalnya menyerahkan tolong urus ribat Sidi Musa. Berarti saya percaya sama Sidi Musa. Percaya dulu baru saya wakilkan. Gitu, ya. Percaya enggak sama Allah? Jangan-jangan antum enggak percaya sama Allah lagi. Ya. Baik. Wa qala wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Nah, ini hampir semua ayatnya berbicara begitu tuh, dan kepada Allah lah orang-orang beriman bertawakal. Karena objeknya taruh di depan, maka kita artikan hanya kepada Allah. Jadi kecewa kalau mewakilkan urusan kita kepada makhluk. Kecewa kalau mewakilkan urusan rezeki kita kepada tempat bekerja, kepada pasangan. Akan kecewa antum kalau mewakilkan urusan hidupnya kepada guru. Harus kepada Allah sumber semuanya. Ya. Ke tempat kerja mungkin suatu saat bisa berhenti kerja. Ke pasangan mungkin nanti cerai atau meninggal. Ya, cekcok. Kepada saudara, mungkin saudara kita ya punya kepentingan lain.
kepada orang murid, mungkin murid kita punya kesibukan. Begitulah. Semuanya kita serahkan hanya kepada Allah. Jadi kalau thiqahnya billah, nggak ada kecewa di hati. Lebih banyak memaklumi. Oh wajar, dia sibuk. Wajar, dia juga manusia biasa. Kayak gitu kita kalau sudah percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak akan ada orang di dunia ini terlalu ngoyo, terlalu ngotot untuk memperjuangkan hak-hak dia di dunia. Biasa aja. Ya, nggak akan terlalu merasa dirinya lebih super, lebih berhak untuk sesuatu di dunia. Wa qala li nabiyhi wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Nah, ini kata-kata penting ini di surat Furqan ayat 58. Dan Allah berfirman kepada Nabi, kalau kamu tawakal, bertawakallah kepada yang hidup tidak pernah mati. Bertawakal ke guru-guru mati. Tawakal kepada saudara, murid, semuanya akan mati. Ya. Dan yang nggak pernah mati cuma Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Dhunnun al-Misri, atawakkul tarku tadbirin nafsi wal inkhila' min al-hauli wal quwwah. Inilah yang sama yang kemudian disarikan oleh Abul Hasan Syazili oleh Ibnu Athaillah Sekandari. Arih nafsaka minat tadbir itu sama. Tawakal itu engkau tidak lagi mentadbir nafs, mengurusi nafsmu karena sudah ada yang jamin. Wal inkhila, lalu menanggalkan asumsi bahwa kitalah mampu berdaya, berubah, wal quwwah, kekuatannya. Wa qala Abu Bakrin tawakkul raddul aishi ila yaumin wahidin wa isqati hammi ghadin, ya. Tawakkul itu kamu realistis, hari ini, besok gitu. Kalau terjemahan bebasnya. Jadi jangan tulul amal, memikirkan esok lalu gak fokus di hari ini. Ini orang salah paham, dikira wah orang tawakal tuh gak visioner. Justru orang tawakal itu sangat profesional. Hari esok itu tergantung hari ini. Maka kata Imam Ar-Raqqaq, at-tawakkul raddul aish ila yaumin wahid. Tawakul itu kamu fokus bahwa kamu sedang hidup di hari ini. Hadapi hari ini. Jangan tulul amal ke hari besok. Hari besok tergantung hari ini. Gitu. Banyak yang salah paham. Ya. Sufi itu nggak mikirin makan besok hari. Itu namanya goblok. Ya. Itu namanya konyol. Nggak ada sufi begitu. Sufi itu hatinya tuh fokus hari ini, besok. Karena dia fokus setiap hari, maka tiada hari yang terlewatkan kecuali berharga. Gitu kira-kira ya. Assalamualaikum. Wa qala Abu Bakrin al-Wasiti, aslu tawakkuli al-faqatu wal-iftikar. Jadi basic dari tawakul itu apa? Imam Al-Wasiti memberikan kisi-kisinya. Kalau kamu mau tawakal, setelah iman tadi, apalagi? Al-faqah. Merasa diri membutuhkan Allah, memerlukan Allah. Wal-iftiqar. Ya, sama ya. Wa alla yufariqa tawakkula fi amaniyi wa la yaltafitu basaruhu ila tawakkulihi lahzatan fi umri. Ini dahsyat ini. Ia tidak pernah melepaskan tawakal dalam angan-angannya. Maksudnya, dia bersandar ke tabungannya, ke pekerjaannya, itu enggak tuh. Ke gurunya, enggak boleh begitu. Ya. Dan kalau dia sudah tawakal, la yaltafit basaruhu ila tawakkulihi lahzatan. Tidak pernah melirik dirinya ini ahli tawakal. Jadi tidak pernah merasa dirinya bertawakal. Nah ini penting nih. Jadi orang tawakal tuh nggak ngerasa dirinya tawakal. Karena kalau dia ngerasa sekali saja, apa yang terjadi? Dia ngerasa cukup. Besok dia nggak tawakal lagi. Ya. Wa qala ba'duhum
man arada ayyakuma bihaqqi tawakkuli nafsihi qabran yudfinuha wa yansa dunya wa ahlaha lianna haqqa tawakkul la yakumu laha ahadun fil khalqi ala kamali. Siapa yang ingin menunaikan atau menegakkan makom tawakal itu pada dirinya, maka dia harus sadar tujuan hidup dia nanti berakhir secara nafsiah di kubur. Maka kalau dia begitu, kuburionnya, yansad dunya wa ahlaha, dia pasti melupakan dunia dan isinya. Lianna haqiqat tawakkul la yakumu laha ahadun minal khalqi ala kamali. Gak ada orang yang sanggup menunaikan hakikat tawakul itu secara sempurna kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini enggak disebutkan ya. Qala sahal awwalu maqamati tawakkul yakuna al-'abdu baina yaday Allah ta'ala kal mayyiti baina yaday al-ghasil yuqallibuhu kaifa arada wa la yakunu lahu harakatun wa la tadbir. Jadi tawakal itu pertama kali itu adalah membiarkan diri pasrah dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak protes. Berarti dalam tawakal ada ridho nggak? Ada ridho. Maka ujung tawakal nanti ridho. Awal tawakal pun ridho. Tapi tawakal yang awal itu diawali dengan kepasrahan. Pasrah dulu. Maka berartilah tawakal itu kepasrahan. Ya. Kalau saya pasrah, itu awalnya percaya. Awalnya percaya, bentuknya pasrah, ujungnya ridho. Nggak ada ya? Protes nggak ada corona? Protes nggak antum disuntik vaksin? Nggak ya? Ya, saya nggak disuntik, tapi Peduli Lindungi, oke. Waduh, urusan antum lama Allah ya. Ya urusan kita tuh. Kaifa arda wa la yakuna lahu harakatun wa la tadbir ya. Jadi ibarat orang mati sedang dimandiin yang mandiinnya. Bisa nggak orang mati itu protes? Mau balik, mau dicolek ya. Bebas. Ya, itu maksudnya. Itu awalnya wa qala hamdun al-qassar. Jadi ini Hamdun ini sama ulama besar ya. At-tawakkul huwa al-i'tisamu billah. Tawakkul itu berpegang teguh kepada Allah. Wa qala sahlun aidan ala ilmu kulluhu babun min at-ta'abbud wa ta'abbud kulluhu babun min al-wara wal wara kulluhu babun min az-zuhd wa az-zuhd kulluhu babun min at-tawakkul. Ini cara beliau menghubung-hubungin nih Sahal. Ilmu itu semuanya adalah bab daripada ubudiyah. Ubudiyah itu adalah bab daripada wara, hati-hati, ketakwaan. Wara itu adalah bab daripada zuhud. Zuhud adalah bab daripada tawakkul. Berarti tawakkul tinggi sekali ya. Sangat-sangat tinggi. Makanya orang tawakal itu tidak dihisab, tidak diazab. Dan orangnya langka. 70.000 orang yang masuk surga tidak dihisab, tidak diazab. Apa kriteria mereka? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Mereka tidak ruqyah syirik. Ya. Sekarang ada ruqyah bentuknya syar'i, tapi batinnya syirik. Malah khurafat. Kok percaya sama omongan jin yang diomongin? Itu hati-hati tuh. Kalau ada syekh yang masuk, ada ruh siapa yang masuk, itu ngaku-ngaku aja jin tuh. Belum tentu dia, ya. Jadi saya nggak percaya. Sampai ini saya nggak percaya kalau jin tuh ngomong. Hatta liyum. Ya. Saya nggak percaya kalau ada yang ngomong dari orang kesurupan, itu benar. Dia ngaku Islam pun saya nggak percaya. Ya. Main-main aja itu. Dia punya isyarat-isyarat tertentu, saya nggak percaya. Siapa tahu orang stres ya. Jadi yang dia omongin stres-stres yang terpendamnya itu. Hati-hati kalau main-main sama ruqyah. Ya. Ruqyah itu suatu hal yang unik. Dia dibutuhkan di saat perlunya dan jangan percaya sembarangan.
Ada kawan kita anti banget sama doa-doa kiai. Hembus-hembusan kiai dianggap syirik. Terus dia buka klinik ruqyah. Dan sekarang aku sudah mau Islamkan jutaan orang. Jutaan apa? Jutaan jin. Di prank sama jin deh. Ya udah lama tuh, dari tahun kapan itu? Udah tahun jebot. Udah. Dulu waktu ketemu masih bilangnya 2000. Sekarang nggak tahu udah jutaan. Tuh. Dia nggak percaya dengan khazanah ilmu tasawuf, tapi dia kemudian percaya dengan khazanah perjinan. Lucu nggak tuh? Lebih percaya sama yang nggak jelas. Orang ngamuk-ngamuk stres, dia percaya sama yang ngomong itu. Nggak percaya sama orang yang baca kitab. Nggak percaya dengan orang yang hasil kebeningan kolbunya dari Riyadhal Zikir. Waras gak sih? Ya, jangan-jangan dia nggak waras. Dan itu banyak hari ini. Banyak hari ini. Kita kalau sebut nanti banyak yang tersinggung ya. Tersinggung lah kalian ya. Udah jelas orang alim, baca kitab, udah ngaji, ngajar pesantren 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, malah dianggap syirik. Yang dipercaya, orang lagi kesurupan terus nunjuk-nunjuk kaligrafi, Ashabul Kahfi dihancurkan. Itu kan penghinaan terhadap simbol-simbol Allah, syiar-syiar dari Allah. Tahu kan antum? Ya. Tahu ya? Tahu. Sholawat nariyah dihancur-hancurin. Masa dia percaya sama orang lagi stres itu, yang diganggu sama jin, terus ngomong, ya Allah. Itu kan, waduh, ajahalul juhala. Orang jahil sejahil-jahilnya percaya sama orang kesurupan. Ya. Jangan coba-coba kesurupan sini, saya usir. Ya. Orang kesurupannya. ويقول وقال التقوى واليقين مثل كفتي الميزان وتقول لسانه به تعرف الزيادة والنقصان. Takwa dan yakin ibarat dua bagian sisi daripada timbangan. Kafatayil mizan. Sisi kanan, sisi kiri. Mizan artinya apa? Timbangan. Ya. Ada takwa, ada yakin. Nah, tawakkul lisanuhu. Tawakul itu lisannya. Ketahuan di situ nambah atau berkurang. Jadi teman-teman, tawakul ini bab mahal. Mampu menjalani makom ini, antum gak dihisab, gak dihazab. Tapi orangnya cuma 70.000, berarti dikit ya. Sahabat Nabi-nya 124.000. Berarti tidak semua sahabat Nabi sampai ke makom ini. Tuh, level sahabat loh. Kita bukan orang-orang yang selevel sahabat. Tapi tenang, kan ada sanad. Yang 70.000 punya murid kan? Pasti muridnya jadi ahli tawakal juga. Muridnya punya murid lagi, ini nih yang nyampe ke kitab ini. Semoga sanadnya nyampe ke kita dan secara lahir batin membuat kita dapat nur tawakul. Wa yaqa'ana tawakkula ala qadri ilmi wal wakil. Ini kata-kata kunci nih. Kamu dapat bertawakal sebatas pengetahuanmu mengenai Allah yang engkau serahkan urusanmu kepadanya. Allah lah yang bernama Al-Wakil. Sejauh apa kita kenal kepada Allah, sejauh itulah seseorang dapat percaya menyerahkan urusannya. Saya misalnya tadi percaya kepada Sidi Musa urusan ribat. Sejauh mana saya percaya, sejauh sebanyak itulah saya serahkan. Kira-kira begitu. Kalau enggak, ya pasti ada yang disembunyiin. Kunci nggak dikasih, gitu kan. Kamar ada yang nggak dikasih. Gitu. Itu tanda tuh ada yang nggak dipercaya tuh. Berarti belum selesai tawakulnya. Kira-kira begitu ya. Antum nih punya akun. Sama pasangan diizinin buka. Ya. Atau nggak diizinin. Itu masalah tawakul tuh. Ya. Karena kita nggak menyerahkan kepadanya, jadi kita nanti tanya nanti, makanya dihisab kan.
Kamu apa sih isinya? Gitu. Tapi kalau kita percaya, dibiarin aja, buka-buka aja, baca-baca aja. Dihisap nggak sama dia? Ditanya-tanya nggak sama dia? Ya enggak, kira-kira begitu. Ini sama pasangannya begitu. Apalagi sama Sang Maha Kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat clue-nya. Analognya, analog lebay. Fa kullu man kana atamma ma'rifatin atau atamma ma'rifatan boleh. Kana atamma tawakkulan. Siapa saja yang sempurna ma'rifatnya atau setiap kali sempurna ma'rifat seseorang, sempurna juga tawakkul. Berarti sempurna ini ada tingkat-tingkatnya ya. Sempurna versi seseorang itu penuh. Mungkin gelasnya cuma segini, ada yang gelasnya 2 kali, ada yang gelasnya 1 drum, ada gelasnya sesungai, ada gelasnya sesumur. Tergantung pengenalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man kamula tawakkuluhu ghaba fi ru'yatil wakil an ru'yati tawakkuli. Siapa yang sempurna penyerahannya, tawakkulnya, ghaba fi ru'yatil wakil, maka dia akan lenyap, karam, fana. Fi ru'yatil wakil, asik memandang orang yang dia percaya, zat yang dia percaya. Tidak sempat melihat cara dia bertawakal, cara dia untuk percaya. Nih, contoh lain nih. Rokiin belum paham, Rokiin. Kita punya pasangan, dapat gaji, dapat penghasilan, kita serahin semua sama dia, kita nggak hitung-hitung. Serahin semua sama dia. Gak paham kan, Rokiin? Ya, sataf. Jadi kalau kita sudah percaya nih, ini contoh gampang gak kasih. Berapa dapat dulu kamu hitung, kamu simpan, kira-kira begitu. Tapi kalau antum tuh masih curiga sama bini, sama istri, waduh gawat. Berarti belum benar-benar kenal sama dia. Belum benar-benar percaya sama dia. Khawatir nanti kalau kita bagi-bagi sama ibu, sama ayah, dilarang sama dia. Oh, berarti belum benar didik istri itu. Istrinya juga belum benar. Masa suaminya kirim untuk keluarganya dilarang? Malah seharusnya dia nyuruh berterima kasih. Bang, kirim dong untuk keluarga. Ya, tanda terima kasih. Udah gedein lakinya dari kecil sampai gede kan? Kira-kira begitu. Tinggal terima kasih doang kok. Ya. Sekarang tinggal megang-megangin dia ya kan. Kan enak tuh sebenarnya. Kalau dia paham. Apalagi laki-laki ini kalau punya ibu, punya istri, 2 hal, 2 sisi. Kalau nggak pinter-pinter ngelolanya, bisa perang dunia ke-7. Bukan ke-3 lagi. Tiap hari soalnya bisa perang. Ngirim dikit cemberut. Tapi kalau antum bisa memahamkan itu, wah itu nikmat sekali. Nikmat sekali. Berkahnya seorang suami itu karena ibunya, bukan karena istrinya doang. Istri itu di bawah keberkahan ibu. Maka ketika Sayyidina Abdullah bin Umar disidang bapaknya, istrimu kurang ajar, kira-kira begitu. Cerain, talikha. Abdullah bin Umar lagi kesemsem sama bini, lagi kesemaran. Terus gimana? Nggak percaya. Akhirnya Abdullah bin Umar udah kita datang ke Rasul aja. Jadi anak sama bapak sempat konflik tuh. Karena Umar merasa ini istrinya membuat dia jauh dari agama. Jauh dari ibunya. Walhasil disidang di depan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ikuti kata bapak. Karena Rasul yang ngomong langsung dekat. Baik, saksikan hari ini. Utalliquha. Aku ceraikan istriku. Berat itu. Sekarang orang kawin-kawin lari coba. Gak paham dia. Orang tuanya lebih berharga daripada lakinya. Ya. Kalau cowok kain lari nggak apa-apa. Ini perempuan. Maaf ya yang kawin lari. Mumpung ada waktu antum minta maaf lah. Inna quwwatal ma'rifati tufidu sarfal ilmi bil adli fil qismah. Kekuatan ma'rifat. Jadi ma'rifat itu energi.
Memfaedahkan apa? Sarfal ilmi. Penerapan ilmu secara adil dalam membagikannya. Wa annal aqsama nusibat bi'izail maqsum lahum adlan wa muwazanah. Ini masih satu makna ya. Fa inna nazara ila ghairi Allah li wujudil jahli fi nafsi wa kullu ma ahsa bi syai'in yuqdah fi tawqli yarahu fi manba'in nafs. Fa nuqsanu tawakkul yazhar bi zuhurin nafs wa kamalu yasbut bi ghaibatin nafs. Ini kaidah. Kesempurnaan tawakul itu adalah dengan menghabiskan sisi nafsiyah. Kekurangannya, celaknya nafs tawakul adalah menonjolkan sisi nafsiyah. Termakan kita gimana? Itu masih ngomong begitu. Seperti belum percaya. Tawakal tidak ada urusannya dengan malas. Tawakal itu dua hal yang berbeda dengan malas, ya. Bahwa udah nyampe di alam tawakal dia. Walaysa lil aqwiya i'tidadun bi tasyiq wa tawakkulihim. Wa innama syughluhum fi taghibin nafsi bi taghwit muradil qalb. Jadi kita enggak sibuk untuk membenerin gimana cara tawakal. Yang kita benerin adalah ngurusin ngalahkan nafsiyah supaya nonjol kolbu. Jadi jangan sibuk, gimana cara tawakal? Kayak antum, gimana cara wusul biar zikir enak, biar khusyuk? Itu kesalahan orang nanya selama ini. Jadi akhta al-sa'ilin fi yaumin al-hadir ay yas'alu kaifa nakhsha. Orang banyak sekarang nanya gimana cara khusyuk, benar enggak? Itu keliru. Jangan sibuk bagaimana khusyuk. Khusyuk tempatnya di mana? Maka uruslah kolbumu untuk tidak sibuk dengan selain Allah, itulah khusyuk. Maka khusyuk itu ada tingkat-tingkatnya. Saya sebut saja nama Allah dari awal takbir sampai akhir, itu sudah khusyuk. Khusyuk dalam antazkurahu biismi, menyebutnya dengan namanya. Ada yang khusyuknya dengan merasakan bahwa namanya itu sudah memancar di kolbunya. Ada yang khusyuknya dengan merasa bahwa Allah yang punya nama sedang menatapnya. Ada yang khusyuknya dengan seakan-akan dia memandang ngobrol dengan yang punya nama. Mana yang lebih mudah? Antum coba aja dari awal takbir sampai assalamualaikum baca Allah. Pasti keputus-putus. Pasti keputus. Tapi kalau saya zikir, antum zikir. Lalu zikirnya diitikatkan. Allah maha memandang qalbuku. Kalau kita merasa dipandang oleh seorang guru yang kita hormati, gerak kita jadi gimana? Grogi kalau baru kenal. Tapi kalau sudah lama kenal, kita hati-hati. Maka khusyuk ini salah satunya adalah hati-hati. Sungguh-sungguh. Gitu. Jadi jangan tanya-tanya aneh-aneh kalau bab khusyuk itu. Oke? Wa idza ghabatin nafsu in hasamat madatul jahli fasahha tawakkul wal 'abdu ghairu nazirin ilaih. Jadi orang tawakal itu enggak merasa dirinya tawakal. Orang suluk tidak merasa dirinya suluk. Orang tarekat tidak merasa dirinya bertarekat. Orang suci tidak merasa suci. Orang ikhlas tidak merasa ikhlas. Gitu. Nah disitulah boleh orang ngomong ana mu'minun insyaallah. Aku mukmin insya. Tapi kalau maksud dia ana mu'min insyaallah itu syak, itu tidak boleh. Jadi kata insyaallah pada kata iman tidak boleh ada syak. Tapi yang boleh apa? Saya berharap iman saya diterima oleh Allah. Jadi satu kalimat tapi bisa diterjemahkan berbeda. Baik. Inna Allah wa kullama taharraka minan nafsi baqiyatun yaridu ala dhamirihim sirru qawlihi ta'ala inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai'. Ya, setiap kali ada gerak dari nafsnya, jiwanya, maka ada bisikan ke dalam kalbunya. Allah Maha tahu apa yang mereka seru kepada selainnya. Min syai', apapun itu. Fayaghlibu wujudul haqqi al-ayana wal akwana. Jadi wujud Allah itu akan mendominasi, mengalahkan wujud selain Allah. Emang wujud selain Allah ada jika dibandingkan Allah?
Kan nggak ada, kalau dibandingkan Allah jadi tiada. Wa yaral kauna billahi min ghairi istiqlalil kauni fi nafsihi wa yasiru tawakkul hina idzin ittiraran. Maka dia melihat alam itu dengan Allah, bahwa alam ini tiada kecuali dikunkan, Allah adakan. Dengan begitu, dia otomatis ittiraran ini saya nerjemahin bukan terpaksa, tapi otomatis dia bertawakal tanpa perlu ada usaha yang berat. Nggak perlu dibuat-buat, nggak ada takalluf. Dia betul-betul alami. Ya. Wala yuqdahu fi tawakkul misla hadzal mutawakkil ma yuqdah fi tawakkul du'afa fi tawakkul fi wujul asbab wal wasaid لأنه يرى الأسباب مواتا لا حياة لها إلا بتوكل وهذا توكل خواص أهل المعرفة. Oh, lain lagi kalau orang ahli ma'rifat, khawas. Mereka la yaral asbab. Ya. Mawatan la hayatan laha. Jadi tidak memandang asbab itu apakah dia mati atau hidup, dianggapnya nggak ada. Tapi sebenarnya yang di alam semesta ini kan semuanya adalah pancaran dari 4 ma'rifat itu. Tiada di alam ini kecuali yang zahir ini adalah fi'il Allah. Yang batin darinya adalah nama Allah. Lebih batin lagi adalah sifat Allah. Lebih asrar lagi, lebih batin lagi adalah zatullah. Ya. Ini beliau ngasih ngasih teori. Kalau Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin lain lagi ceritanya. Beliau kalau bab tawakkul dia tambahkan at-tauhid. Nah, di jilid keempat dari Ihya Ulumuddin kan Sidi Musa kan sudah dapat ya mengajarkan Ihya Ulumuddin di pengajian Al-Badar. Gimana kata Bang Dik? Allah. Itu beliau menjelaskan tawakul itu, ma'rifatkan tadi dikatakan, ada kaidah. At-tawakkul ala qadril ilmi bil wakil. Ini kaidah, paragraf terakhir. Tawakkalmu sejauh manakah, setinggi apakah dia, sesukses apakah kamu tawakal, yaitu seberapa pengetahuanmu terhadap Allah tempat engkau menyerahkan urusanmu. Jadi ma'rifatullah itu kunci-kunci daripada tawakkul. Ya. Kalau orang kenalnya baru di nama, maka dia sibuk wiridan untuk tawakal. Makanya banyak thariqat ijazahan. Baca ini, biar begini. Jadi thariqatnya thariqat asma. Thariqat wirid. Tapi kok dari dulu thariqatnya wirid mulu? Kita nggak ngelarang wirid itu penting, tapi jangan. Emang kalau nggak baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, antum nggak tawakal? Ijazahnya kan 450 kali, itu wiridan kita. Tapi kita nanya nih, kalau antum nggak baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, terus nggak tawakal gitu? Kan nggak. Zikir ini, itu hiasannya, makanannya lidah dan kolbu. Kalau seandainya nggak baca ini tetap kita tawakul, kira-kira begitu. Nggak rusak. Maka zikir ini tidak menambahkan tawakal, tidak mengurangi. Nah, itu baru orang khawas. Kalau kenal itu adalah zikir tertinggi. Nggak perlu dia wirid-wirid berbelit-belit ya. Puasa banyak-banyak. Kalaupun dia puasanya karena cinta. Kalaupun wirid, karena wiridnya karena mahabbah. Nggak lebih. Bukan karena ingin menambahkan rasa tawakal. Jadi kalau begitu, mungkin nggak seorang murid datang ke guru, Tuan Guru, kasih wirid dong, biar bisa beli rumah. Tuan Guru kasih wirid dong, biar bisa beli motor. Ya, kan nggak mungkin. Ini sudah ada semua. Kalau emang udah percaya, ya. Nah, ikhwan ribat, akhwat ribat, harusnya begitu. Nggak ada lagi yang minta-minta wirid supaya begini begitu, itu norak. Ya. Mau jadi waliullah kok wiridnya wirid norak, wiridnya wirid ma'rifat. Jangan wirid yang norak. Ya. Itu sudah lama orang begitu. Toh banyak yang gugur.
Dia sudah wiridan, ternyata gak ada hasilnya. Akhirnya dia meragukan wiridannya. Dan tidak sedikit yang meragukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi kalau dia percaya sama Allah, suka-suka Allah dong. Mau ngasih kapan, mau ngaturnya kapan. Gimana? Masih mau norak nggak? Maka di sini nggak ada bagi-bagi wirid begitu. Di sini ijazah wiridnya wirid ta'abudi, wirid ubudiyah, bukan wirid karomat. Kita nggak bagi-bagi wirid-wirid ma'unah, mahabbah, peletiyah, Sulaimaniyah, nggak ada di sini. Nggak laku di sini tuh norak bagi kita. Ya maaf ya. Dan kalau minta-minta aneh nggak kasih. Ya. Ada kita sanadnya, kitab-kitabnya kita punya Syamsul Ma'arif Kubra. Saya menjelaskan bahwa kitab itu boleh dikaji kalau ada guru yang ahli. Tapi kalau nggak ahli jangan coba-coba. Bisa miring-miring sebelah ntar. Ya. Karena interaksinya dengan ilmu huruf dan alam-alam arwah jin, arwah-arwah khadam, itu berbahaya. Walaupun kita tidak menganggapnya syirik, tapi jangan main-main dengan api. Khawatir ente kebakar. Ya. Ini alam yang sudah beda dimensi. Ya. Jadi kalau mau berguru ilmu-ilmu ilmu hikmah kalau di Indonesia ya, harus benar-benar dengan wali. Jangan cuma dengan orang yang kuat wiri dan riadoh. Sampai kurus-kurus badannya riadoh. Tapi nggak kasyaf ya, sama aja bohong. Ya. Guru yang sejati itu cukup salaman antum sakti, itu benar. Macam-macam. Sakti itu kalau dekat kepada yang Maha Sakti. Udah deket, maksud dekat di situ percaya. Percaya nggak sama Allah? Kalau percaya dekat sudah. Masalahnya kan nggak percaya. Masa Allah dibayar dengan mahar-mahar zikir sekian? Lagi-lagi kita bilang norak. Kapan mau jadi wali kan? Ya, wali murid aja lah. Mungkin ada yang nggak senang dengan kalam saya ini. Di antara praktisi-praktisi kebatinan. Enggak, jangan antum nggak senang. Nggak senang berarti nafsiyahnya masih ada masalah. Cobalah, masa dari dulu begitu-gitu aja. Nggak capek. Pasti capek loh. Supaya laris zikir ini. Capek loh. Nunggu kapan larisnya nih. Ya wirid udah banyak nih. Itu genting loh kolbunya. Kan saya pengalaman. Saya pengamal itu, sebelum saya bertorikot, di rumah saya itu banyak buku-buku itu. Dan saya pengamal itu. Pengen ini, pengen itu, kita cobain semua. Ya, 1-2 berhasil sih. Cuma nggak mau ngobati semua. Ya. Kita ngamalin juga dulu itu, karena buku-bukunya banyak di rumah. Kitab-kitabnya kita dapat ijazahnya. Ya, termasuk orang yang firqah kecewa lah. Torikoh kecewa. Jadi teman-teman yang melakukan Allah, itu bukan tasawuf. Bentuknya mirip, pengijazahan, wiridan, angka-angkanya. Tapi itu bukan tasawuf. Tasawuf itu yuwassiluka ila ma'rifati. Menghantarkan engkau kepada ma'rifat kepadanya. Bukan memberatkan kamu dengan wirid. Itulah yang dikatakan Maulana al-Imam Abdul Hasan Syadzili. Berkali-kali saya ulang. Syekhuka man la yut'ibuka. Gurumu bukan yang ngasih beban kamu zikir ini, zikir ini, zikir ini. Kalau antum talqin, itu kan antum yang minta, malah kasih kan. Kalau nggak minta nggak saya kasih. Karena di torikot kita aslu torikotina at-ta'lim wa ta'rif. Ngaji. 2 aja. Ta'lim, ta'rif ya sama ngaji kan. Nah, tapi kalau ingin menjalani torikot nafsiyah, yang antum minta, baru kita kasih kurikulumnya. Dan itu pun pelan-pelan. Nggak ada yang langsung 5.000 kan nggak ada. Ada nggak yang aneh suruh puasa? Nggak ada kan? Karena kita tahu, aneh pun malas puasa. Dulu-dulu mah kita sering puasa. Sekarang makan jarang, makan nggak banyak, tapi puasa juga berat. Tahu tuh ya. Paling kita suruh, ya hayu qayyum dulu, pelan-pelan. Coba 40 kali doang habis sholat. Emang banyak itu. Ya kan? Habis itu, apa lagi? Kalau bisa 1.000.
Kalau udah berapa hari 1000. Kalau sudah terasa kolbunya ringan, artinya nggak ada paksaan lagi membacanya, baru ditalkin. Setelah ditalkin, kalau bisa zikir 40 kali lagi. Gitu. Terus begitu aja, pelan-pelan, pelan-pelan. Sehingga kolbunya nggak mengalami kaget. Nggak ada rasa ta'ban. Kalau antum masih merasa ta'ban, berarti belum benar berguru sama kita. Ya. Ngaji ke sini berat nggak? Sebelum datang ke sini ada, aduh gitu. Berarti belum benar berguru sama itu. Ya, sebelum ke sini kayaknya berat gitu. Tapi nyampe enak misalnya. Oh berarti hijabnya masih ada beberapa. Cuma antum merindukan pertemuan ini. Oh berarti sudah jadi murid. Insya Allah. Enggak ya bener. Kayak bener aja ya. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, fi soal. Oh ya, tadi saya lupa. Imam Ghazali memberikan prakteknya langsung. Dengan lafaz la ilaha. Jadi la ilaha illallah bagi Imam Ghazali itu dibagi 4 tingkatannya. Di situ ketahuan dia tawakal atau tidak. Kalaupun ia tawakalnya setingkat apa. Pertama, man qala la ilaha illallah bilisanihi la biqalbihi. Orang yang baca la ilaha dengan lisannya tapi kalbunya nggak ngikut. Berarti tawakal palsu. Tawakalnya, gimana supaya la ilaha illallah itu dibaca di lisan, tembus ke kalbu, talqin. Maka talqin itu membimbing. Ada geraknya nggak kalau baca la ilaha illallah? Ada titik-titik yang dilewati nggak? Nah, itu supaya kalau titik-titik itu adalah cara untuk membatasi pikiran supaya nggak kemana-mana. Itulah ijtihad dari para ulama kita terdahulu. Tapi rahasianya sebenarnya dari Nabi Khidir juga. Jadi diambil dari pusar, ditarik ke ubun-ubun, terus dihantam ke kalbu gitu ya. Itu adalah cara yang diwariskan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, Bahauddin Shah Naqsyabandi, Abul Hasan Syadzili kepada murid-murid mereka untuk memenjarakan nafsiyah, untuk memfokuskan fikrah. Lalu kalau begitu baru kalbunya merdeka. Ya, baik. Yang kedua, yang membaca la ilaha illallah dengan lisannya, lalu mentasdiknya dengan kalbunya. Jadi dia qzah, dia sadar dia baca la ilaha, inilah bacaan la ilaha mukmin. Tapi yang mukmin ini bacanya baru tengkar tuh di kepalanya. Apa sih makna la ilaha illallah gitu? Enaknya apa sih? Kok ada yang nangis-nangis ya? Kok ada yang teriak-teriak ya? Kok ada yang mabuk-mabuk ya? Jadi dia orang zikir, dia mikir. Kalau yang tadi dia zikir tapi main-main. Kalau yang ini dia sudah mulai orang zikir dia mikir. Kenapa ya kalbuku nggak bisa merasakan nikmat yang dibaca orang? Sudah ada protes di kalbunya. Hei diri, hei jiwa, ada apa denganmu? Orang ini biasanya orang-orang ahli kalam, ahli fikih. Dia sudah tahu hebatnya la ilaha illallah, tapi belum dapat teknik baca la ilaha illallah. Terus naik ke posisi yang mana? Man qala la ilallah wa qalbuhu yakul wa qalbuhu takul la fa'ila illallah. Orang yang baca la ilallah di kalbunya dihunjamkan tiada yang berbuat, tiada yang menggerakkan hatta la ilallah dia kecuali Allah lah yang menggerakkan. Maqam namanya fana fi af'alillah. Terus kalau yang keempat, baru sekarang boleh kita buka. Dulu biasanya saya tahan-tahan. Saya tambahin jadi 5 ya. Yang keempat, yang baca la ilaha illallah, lalu semua sifatnya, dirinya, nafsiyahnya, fikrahnya, kalbunya lebur dalam sifat-sifat Allah. Kalau Ghazali kan 4, saya tambahin 5. Yang kelima, orang yang baca la ilaha illallah, lalu di ruhnya ada bisikan, anallah, akulah Allah. Maka di saat itu, walaupun dia memandang ke alam, tapi sebenarnya dia sedang berbicara kepada pencipta alam. Saya tidak menerjemahkan seperti yang diterjemahkan Ghazali. Ghazali mengatakan, man qala la ilaha wa fi qalbihi la mawjuda
illallah. Nah, itu kata Ghazali. Sekarang direvisi. Ya. Kata Ghazali apa? Yang keempat bagi dia, siapa yang baca la ilallah di kolbunya dan mengatakan tiada wujud kecuali wujud Allah, khawatir salah paham orang. Maka kita kembangkan lagi. Fi'il, sifat, zat. Ya. Berarti ada 5 ya. Yang 5 pertama dibuang. Jadi 4 juga jadinya. Tapi kalau ngikutin model Ghazali, jadi 5. Kita tambahkan di situ sifat. Dan pada bab fana fi zat pun maknanya kita rubah. Bukanlah maujuda illallah. Tiada yang wujud kecuali Allah. Ini membahayakan antum. Ya. Di zaman Ghazali beres maknanya. Tapi zaman sekarang orang salah paham nanti. Dia kira wujudnya nanti wujud Allah. Tiada wujud kali wujud Allah. Wujud ke wujud Allah. Waduh, ya ngayal lagi dia kan. Apa yang benar? Coba ada ayatnya. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad. Kul innama ana basyarum mislukum. Aku ini bashar. Wujudku wujud bashar. Sama seperti kalian. Bedanya cuma satu. Nah, siapa yang mewarisi ini? Ini orang yang panahnya fana fizzat. Yuha ilayya. Annahu la ilaha illa. Itu. Bahwasannya, aku manusia. Jadi ini isbatul wujud. Wujudul basyariyah. Ini yang sahih nih berdasarkan isyarat yang kita dapatkan. Ya, ini belum pernah dikembangkan sebelumnya juga sebenarnya. Ini ziyadah terhadap apa yang dijelaskan oleh Maulana Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Supaya hati-hati karena kita isbatkan wujud kita sebagai bashar, tapi ruhnya kita juga isbatkan bahwa dia ditiupkan. Apa yang ditiupkan ke dalam ruh? Allah mengatakan la ilaha illa ana. Maka lisannya baca la ilaha illallah, kalbunya seakan-akan mendengarkan Allah berkalam la ilaha illa ana. Atau kalbunya seakan mendengarkan, ruhnya seakan mendengarkan anallah. Akulah Allah wahai hambaku. Itu yang halus. Ini tarekat halusiyah. Tarekat akhir zaman. Tarekat al-Muhammadi. Ya, tarekat Ghazali al-Muhammadi. Ya, yang sudah kita revisi. Di zaman ini boleh kita merevisi. Kalau enggak nanti terjadi seperti apa yang terjadi sebelumnya. Karena kalam Imam Ghazali ini dibaca oleh yang bukan ahlinya, apa yang terjadi? Mereka mengatakan wujuduna wujudullah. Itu terjadi di zaman Hamzah Fansuri. Ya, dikomentari oleh Al-Qurani. Dikomentari oleh Abdul Rauf Sinkili. Dijawab lagi oleh Burhanuddin Asy-Syattari. Dan sampai sekarang, ya, sampai sekarang udah. Dan kita nggak mau mengulangi kesalahan yang sama. Nanti ma'rifatnya nggak nambah-nambah. Di situ aja jalan di tempat. Ya. Baik, paham? Jadi gimana cara bacanya? Lidah baca la ilaha illallah. Ya seakan-akan ruhnya mendapat makna. La ilaha illa ana. Kalau belum dapat rasa ini, turunkan lagi. La ilaha illallah, la sam'a, wa la basara illa billah. Ya, tiadalah yang mendengar kecuali karena diperdengarkan Allah. Tiadalah ilmu kecuali diberikan oleh Allah. Tiadalah hayat kecuali dihayatkan Allah. Tiadalah kudrah kecuali dikudrahkan Allah. Tiadalah iradah kecuali diiradahkan Allah. Tiadalah kalam kecuali dikalamkan Allah. Ya itu tuh. Itu yang nomor 4. Kalau yang nomor berapa tadi? 3. Itu tinggi loh. Nomor 3 itu udah wali ente. Ya. La fa'ila il. Tiada yang berbuat kecuali Allah, itu kun fayakunnya. Itu sudah wali, sudah. Kalau yang di atas itu, yang sifat itu sudah muhibbin. Al-muhib, pencinta. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Sehingga aku jatuh cinta kepadanya. Jika aku jatuh cinta kepadanya, aku ganti sifatnya. Basornya jadi basorku, samanya jadi samaku. Gimana? Jadi jangan tinggi-tinggi dulu sampai yang nomor 5. Tapi kenapa saya bolehkan untuk menyampaikan yang nomor 5? Siapa tahu Allah berikan antum jalan pintas. Ya, benar.
Kalau enggak ya nomor 3 udah keren itu. Nomor 2 aja udah selamat. Man qala ilaha illallah min qalbihi au nafsi. Itu dia. Udah hebat itu bisa yang nomor 2. Yang penting jangan nomor pertama ya. Dicatat nggak tuh? Catat itu ya. Itu nggak ada di kitab itu. Nomor 2 boleh. Yang kedua, man qala la Allah fi qalbihi la ilaha illallah. Yang ketiga ya. Yang keempat, ya, man qala la ilaha illallah wa afna jami'a sifatihi ila sifatillah. Ya. Yang menfanakan, yang menenggelamkan, menghabiskan semua sifatnya dalam sifat Allah. Dan yang terakhir, man qala la ilallah, lalu ruhnya seakan-akan mendengar sang pengembus ruh berkalam, la ilaha illa ana. Itu udah hebat itu. Sebenarnya di atas itu ada lagi, tapi nggak boleh lagi. Ada lagi tuh 6, ada lagi 7. Cukup di situ dulu ya. Nanti jadi Thariqat Ihya Ulumuddin, jadi panjang ntar. Marah si di Musa ntar yang dapat sanadnya ya. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Gak ada. Ya udah, kita lanjut dulu ya. Itulah alasannya kenapa Thariqat itu yang ditalkinkan la ilaha, karena Nabi mentalkinkan la ilaha illallah. Itulah puncak, itu jalan pintas. Jadi Nabi itu ngasih jalan pintas. Yang nanya siapa? Ali bin Abi Thalib. Qarabut turuq ya, wa arfa'ut turuq, semuanya diminta sama dia kan? Ya. Kira-kira seperti itu, teman-teman yang melakukan Allah. Ya. Kalau tadi kunci untuk tawakal itu makrifat, berarti yang bisa mencapai level itu hanya makhluk itu. Wah, pertanyaannya horor nih. Kalau kunci tawakul itu cuma ma'rifatullah, berarti yang bisa tawakul waliullah. Iya. Antum tawakal sah jadi wali. Makanya yang jadi wali nggak banyak. Ya kan? Bener banget, serius itu. Tawakal itu bukan kita ngomong, saya tawakal ya, saya pasrah ya, bukan itu. Itu ngomong namanya. Itu ngomong saya pasrah. Tawakul itu, ikhlas itu bukan kita ngomong, gue ikhlas, lo gue ikhlas. Enggak, bukan itu. Tawakul itu, saya kenal kepada Allah, maka saya percaya kepadanya. Saya percaya kepadanya, maka saya serahkan semua dari diri kepadanya. Allah itu lebih mengerti kita terhadap diri kita atau gimana? Allah lebih mengerti. Kita belum ada, Allah udah ada. Alam belum ada, Allah sudah ada. Maka Allah mengerti apa yang terbaik bagi hambanya. Nah, mengerti nggak nih Allah itu lebih baik pengertiannya? Oh iya, untuk menjadi calon wali. Semoga kita jadi calon wali. Semoga kita jadi wali Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Orang mau bilang. Gimana akhwat? Ada yang mau ditanya? Besok di mana talqin? Udah berapa orang? Banyak. Lah muat gak? Muat ya? Hah? Yang udah gak usah. Ya udah di lantai lain. Yang belum aja di sini, paling nanti yang tua-tua yang saya syirik, Pak. Syirik tuh. Nyembah huruf syirik. Tapi kalau belum tahu, nih kita kasih clue-nya biar nggak syirik. Terbayang lafaz alif lam lam ha, tapi katakan di kolbu, yang aku sembah yang punya nama, bukan tulisan itu. Gitu caranya ya. Dipindahin dikit, sama kita beres semua, Pak.
Tinggal kliknya gitu. Coba saya tulis lafaz Allah di situ, itu yang kita sembah. Enggak kan? Enggak. Lafaz itu hanya menunjukkan yang punya nama. Kita enggak nyembah yang nama tulisan itu. Kalau bahasa guru saya dulu, kau sembah huruf, huruf akan dihapus. Engkau sembah nama, nama akan terbakar. Engkau sembah sifat, sifat akan sirna. Sembahlah zat, engkau akan kekal bersamanya. Gaya benar. Itu kita dari kecil kita dengar begitu dulu ya. Bergantung kepada nama, nama akan robek. Nama akan hilang, nama akan sirna. Karena tempat nama kolbu. Kolbu bakal sirna kan, bakal hancur dengan kematian. Antum sakarat aja, hilang tuh namanya. Maka harus masuk ke kolbunya, kolbunya kemudian menyetrum kembali ke ruhnya. Ruhnya itulah yang nanti yang membimbing kita. Itulah kenapa perlu talqin. Talqin itu orang udah lagi sakarat nih. Orang sakarat. Telinga dia udah budek, mata dia udah buta. Terus gimana cara talqin dia? Kan perintahnya lakinu mautakum. Talqin kan orang mati, orang yang sakarat. Orang sakarat, sakarat artinya mabuk. Gimana cara mentalkin orang mabuk? Orang lagi nggak denger. Yang mabuk kan telinganya, matanya, nafsiyahnya mabuk, jasadnya mabuk, ruh dia yang kita ketuk. Ruh. Maka cara mentalkin, kita tidak boleh mentalkin dengan nafsiyah kita. Pinter saya ini mursyid. Mukhalifah, thariqat, saya ini wakal. Jangan begitu. Kalau mentalkin itu dengan tawakal. Hilangkan nafsiyah. Katakan, ya Allah, yang menggenggam jiwanya, kolbunya, yang hembuskan ruhnya adalah Engkau. Terus gimana? Yang menggenggam ruhku, kolbuku, yang menghembuskan ruhku Engkau. Hubungkan ruhku dengan ruhnya, kolbuku dengan kolbunya, akalku dengan akalnya, nafsiyahku dengan nafsiyahnya, lisanku dengan lisannya. Baru dibaca ayat-ayat untuk mengingatkan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bacakan ayat itu kalau ada orang sakarat. Baru kita talqinkan. Wahai, sebut namanya. Ya. Kita yang minta ke Allah. Berarti kita mengharap Allah yang menyampaikan suara itu kepadanya. Bukan kita. Ya. Jadi kalau antum gak berhasil mentalkin orang mati, berarti belum ruhnya yang datang. Nah, itu kejadian berkali-kali. Kiai talkin orang gak berhasil. Ya kan? Bener kan? Kiai talkin orang, yang ditalkin bilang, setan ente gitu. Ya, malah bilang baca ya Allah Pak, Yesus, malah gitu dia ngomong. Ya, apakah dia syirik? Enggak, dia lagi mabuk, orang lagi mabuk, enggak dihukumi orang mabuk. Maka yang pertama, ya ini teknik yang diajarkan guru. Tawajuhkan kolbu kita kepada Allah. Baru kemudian di situ kita hadapkan pancarannya, pantulannya kepada kolbu orang itu. Lalu baca Al-Fatihah, itu maharnya. Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Biasanya kalau Allah izin, orang itu sadar sejenak. Baru kita panggil. Halo bro, bimbing. Ayo saya bimbing baca La ilaha illallah. Pasti dia mau, ya, karena dia sedang mengalami keadaan yang genting itu, pasti dia mau. Sangat-sangat mau. Malah dia bersyukur kalau ada yang membimbingnya. Ya. Semoga di akhir hayat nanti kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala membaca la ilaha illallah. Amin. Ya rabbal alamin. Ya, ada pertanyaan? Siapa dulu nih? Ya, silakan. Ya, tadi kan saya jadi teringat saya pernah itu cucu bapak. Ada susunan angka-angka gitu. Saya nggak tahu, jadi mau balik ke dulu. Kasih saya aja Pak. Ya, canda Pak ya, jangan dibawa serius.
Wifik namanya. Wifik itu dari wifqan, wafaqa yuwafiqu muwafaqatan. Jadi orang tuh nulis huruf di kertas kah, di cincin kah, maka disebut menulis itu merajah. Rajah itu artinya jelas, rajah, menjelaskan. Itu ada ilmunya, Pak. Kalau nggak tahu nggak usah dipakai. Cari-cari kerjaan, ntar ada khadamnya lagi. Repot antum, nggak bisa nguasain ntar. Ya, nggak usah yang gitu-gituan dah. Hindari kalau nggak punya ilmunya. Tapi kalau punya ilmunya, silakan. Dapat ijazah dari guru, mangga. Tapi saya tidak ikut bersama Anda. Ya, kita udah nggak ilmu huruf kita. Ilmu huruf itu untuk ma'rifatullah. Alif, lam, mim, itu semuanya ke ma'rifatullah. Alif, lam, ra, itu adalah kependekan dari ar-ruf. Yasin, itu panggilan kepada Nabi Muhammad. Taha, ya, semuanya panggilan untuk Sayyidina Muhammad SAW. Nun. Jadi kita nggak tertarik sama yang gitu-gituan sekarang ya. Yang gitu-gitu udah lewat, ini bukan zamannya lagi. Hadza laisa zamanu ilmu apa namanya tadi? Nashri ilmu huruf li kharqil adah ya. Enggak zamannya lagi. Walaupun saya tidak menganggap syirik. Kalau ada orang mengatakan syirik, saya pun akan membalas bahwa itu tidak syirik. Ya. Dan itu diakui sendiri oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan isti'anah bil jin laisa bisyirkin ya. Tapi jaiz kata dia di kitab Furqan. Kata Ibnu Taimiyah, minta tolong sama jin boleh. Gimana tuh? Jangan-jangan ya. Gak mungkin kita. Kata mereka gak mungkin. Gak mungkin, kitabnya ada Furqan baina oleh rahmal syaitan. Jadi jangan-jangan ngaku-ngaku ikut imam fulan tapi bacaan kitabnya gak ada. Kebanyakan begitu. Kita karena pernah ikut imam itu, kita kolektor kitabnya. Baik PDF ataupun cetakan. Kita babat tuh baca kitabnya. Disitulah kita menemukan, tambah yakin, oh bukan seperti yang kita bayangkan ya. Gitu ya. Gimana Ustaz Eka? Ya. Penasaran ya. Kalau saya paham sesuatu, angguk-angguk, ya kan? Masuk nih, connect di otak. Tadi saya jelasin sesuatu secara akliyah, paham kan? Berarti namanya makulat yang dapat diakali. Kalau masuk ke kolbu, apa indikator dia sudah masuk ke kolbu? Ada dua aja, wajlah, sakinah. Dua-dua aja ada ayatnya. Kita kan nggak keluar-keluar dari Quran kan, ilmuna muqayyadun bil kitabi was sunnah. Kata sebelah sih kita dongeng. Dia nggak ngerti kalau kita baca itu ayat semua, ayat hadis, kalam ulama. Biarinlah, ya. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Yang anjingnya siapa, kafilahnya siapa. Ya. Ya, toh bukti kemarin ngaku-ngaku nantang-nantang, ya kan? Ya, malah buat cerita palsu lagi sama kapolseknya kan. Jangan-jangan tuh kapolseknya terindikasi. Kapolres ya, aduh sedih sekali. Malah buat cerita palsu dia. Di privat, malu sendiri dia pasti. Ya. Udah sekarang saya nggak mau lagi debat-debat. Antum kalau debat Sidi Musa aja yang maju, Faiz yang maju, Ustaz Ali tuh maju, Ustaz Rokin, Apria, ya, Apri. Ustaz Yuna udah nggak mau debat. Ustaz Eka, antum harus debat mereka. Ya, Ani udah males ketemu mereka udah. Antum ngajak ngopi. Ini ke depan nggak ada namanya mundur. Mereka tambah menggila, tambah parah. Mereka akan buat cerita palsu tambah gila. Saya menceritakan ahwal akhir zaman berdasarkan perang Badar. Di perang Badar, pukulan belum nyampe, malaikat sudah duluan menghadang.
mereka bilang Ar-Razi buat cerita dongeng. Tuh kan kalau paham kan? Kalau dia ingkar itu berarti dia ingkar kejadian Badar. Betapa kufurnya itu di kolbunya. Dan itu mereka pelihara loh. Ya, dipelihara bener. Mereka nggak percaya habaib. Padahal Nabi mengatakan kullu nasabin inqata'a ila nasabi. Oh hadis dhaif, semua nasab terputus. Oke, nggak usah pakai hadis itu. Ente pakai hadis Sahih Bukhari aja. Ya, Nabi mengatakan bersolawat ada kepadaku dengan mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, belakangnya wa dzurriyyati, dan kepada zuriat-zuriatku. Cukup itu sudah. Di hadis Muslim, Nabi mengatakan Allah fi ahli baiti. Ya. Uhadzirkumullah fi ahli baiti. Begitu lafaz Muslim. Aku ingatkan kalian hati-hati terhadap ahlu baitku. Taraktu fikum saqalain. Aku tinggalkan 2 sakal yang berat. Satu kitab Allah, satu ahlu bait. Di hadis Tirmizi diterjemahkan ahla baiti itrati, itrah hati keturunan. Maka ciri-ciri tentara Dajjal. Nanti dari sekarang gak percaya zuriat Nabi. Karena zuriat Nabi dari situlah keluar Al-Mahdi. Ya. Itu udah jelas nih, ini udah mulai garis pembatas. Maka siapapun yang benar-benar mau hijrah, lagi terseret ke sana, saya menghimbau dari hati paling dalam. Ya, hati-hati. Ajaran yang sedang kau ikuti ini bukan ajaran Allah dan Rasulnya. Walaupun sering dikatakan inilah ajaran Allah dan Rasulnya. Ajaran Allah dan Rasulnya menghargai zuriat Nabi. Kita boleh berbeda secara pandangan politik, tapi ya gaya aja ya. Ntar kalau ada antum aja yang maju ya. Capek saya. Itu kan ukuran mahasiswa saya itu. Iya, aduh. Yang kuliah sama kita di Pasca kan orang-orang LC, MA kan di doktoral kan yang kuliah mereka, di S2 yang kuliah mereka. Nggak ada tuh songong-songong begitu. Nggak ada tuh mahasiswa saya LC ngomong, Ustaz, saya tentang ente debat. Nggak ada yang berani ngomong gitu. Ya. Nggak ada tuh, tawadu yang kuliah di IKI itu ya. Nggak tahu hatinya ya. Ada terjadi diskusi ada, tapi nggak ada yang nantang-nantang begitu, nggak ada. Kalau ngaku-ngaku sudah nantang, kapan nantangnya? Sudah ngubungin, kapan ngubunginnya? Yang ada nganjing-nganjingin saya. Yang ada bilang mau gorok-gorok kita dari dulu kan. Kalau Dodo baca tuh bisa Dodo ngamuk tuh, pecah badan ntar kan. Kita ada diem-diemin aja ya. Cuma kita jadi lucu-lucuan, jadi panitia surga dia. Surga neraka itu yang saya posting tuh di salah satu sosial media kita. Dulu, ini belum posting lagi. Baik teman-teman, sampai ke depan ini nggak akan berkurang. Ke depan ini tambah parah. Jadi harus ada di antara antum yang ngurusin itu. Ngurusin debat-debat itu ya. Silakan, terusin aja. Tapi debatlah yang elegan. Jangan ikut emosi ya. Santai aja, ya dibiarin ya dia emosi. Sidi Musa muter-muter aja di situ. Ya. Kasih dalil, emang masih kurang dalil gitu. Dia sebutin hadis, hadis dhaif masih gitu. Debat mendhaifkan hadis. Dikasih kitabnya mereka nyingkir. Ngomong sih selevel dan ngomong. Iya, dikasih kitabnya dia nggak percaya karena ya kita yang bacain. Kasih halamannya, dia bilang itu kayaknya beda cetakan. Iya, maka antum nanti posting dua-duanya. Cetakan yang ada di lokal, ada cetakan yang ada di mereka. Sebutin dua-duanya. Begitu mereka nggak percaya kecuali kelompoknya. Yang ngajarin fanatis berarti siapa? Giliran ngomong orang Syafi'iyah nggak ikut Syafi'i. Wah, kayaknya dia paling ngerti kitab Syafi'i. Padahal dia nggak punya sanad ke Imam Syafi'i. Asy'ari itu 3 periode. Kayak presiden aja mau 3 periode. Kita berjibaku di kitab-kitab mereka dari dulu. Ya, kalau ada kita ngaku. Nggak ada kok. Nggak ada satupun imam kita ngomong begitu. Ya. Jadi teman-teman, ini nggak akan berhenti. Maka tolong yang pinter-pinter pesantren jangan ngomong gini. Hari gini masih debat begitu. Itu orang sok tinggi levelnya.
Dia nggak ngerti kejadian sebenarnya. Bahwa kejadian yang sebenarnya ini tidak ada kendor-kendornya. Antum kendor dia maju, kendor dia maju. Antum sudah dengar kan? Ustadz yang inisial F ngomong Asy'ariyah sesat. Ustadz yang inisial ya, A, apa? Kan baru tuh ya. Bilang Asy'ari cuma percaya 7 nama. Itu kan kejahilan itu yang dia ilmiahkan. Dia nggak ngerti tentang bab sifat dalam akidah Asy'ari, lalu dia ngomong. Dia lihat angkanya 7, oh berarti 7 doang nih. Itu kan jahilun itu. Dia murakabun itu Sidi Musa yang nambahnya. Terstruktur. Dan itu akan selalu begitu, ya. Emosi kita boleh naik-naik dikit, tapi harus dijaga-jaga ya. Jangan sampai kita kemudian mencaci maki. Aneh nanya ke antum, kalau ada tolong ingetin, pernah nggak saya menghina Soleh Fauzan? Saya cuma mengkritisi Soleh Fauzan. Pernahkah saya mengata-ngatai Albani dengan orang hina? Justru kita mengeksplorasi hinaan dia terhadap kita. Dia katakan orang-orang bermazhab seperti binatang. Dia kemudian mengatakan imam-imam yatajahal. Ya, saya mengeksplorasi itu. Mereka bilang kita mau fitnah. Ya. Mana ada kita mau fitnah? Ke depan teman-teman harus ada ya nanti Sidi Musa. Ini kan ribat sudah mau legal. Harus ada tim khusus untuk bab ya kalau bahasa di NU apa? Bahsul Masail. Cari-cari masalah. Kita mungkin dan khusus konten-konten antum buat. Karena sekarang teman-teman kita belajarnya karena begini keadaannya, mereka belajar dari YouTube. Maka tolong isi ruang-ruang YouTube dengan yang positif. Ya, siap ya? Ya semuanya antum mengaji, ya, sampaikanlah. Ini kan kita di sini nggak ada yang digaji loh ya. Coba ini yang Allah akan hargai nanti. Apa yang kita rasakan hari ini, yang saya rasakan hari ini, itu karena dari awal kita berbuat untuk Allah. Ya. Kita lillahi ta'ala aja. Tahu-tahu ternyata teman-teman pada ngumpul, ada yang bisa bantu ini, dan itu saya dalam hati selalu mengatakan sodaqta ya Rabb. Engkau maha benar ya Allah. Janjimu benar. In tansurullah yansurkum. Engkau bantu Allah, aku bantu engkau. Maka terima kasih yang sudah ikut serta dalam perjuangan ini. Dan ini tidak ada akhirnya. Akhirnya nanti cuma daulah Al-Mahdi berdiri. Cuma itu. Nanti kita nggak pakai handphone lagi. Mumpung masih bisa masuk ke alam bawah sadar umat lewat ranah ini, ayo sama-sama kita perkaya. Karena mereka sudah main begitu. Ya. Terserah mereka lah nanti. Ya, wa qul ya'malu fasarallahu a'malakum. Ya, siap ya setelah Ali ya? Okein. Apri, Faiz nih ente juga nih, solawatnya. Ya, Kohar di belakang ya. Ustaz Eka kan jago tuh debat tuh. Buya Yunal juga jago nih. Cuma orangnya lebih kalem sekarang ya. Ikut-ikut Buya Asfi dia sekarang. Sidi Musa tolong nanti dibuat pergerakan itu. Di mana-mana pergerakan itu intinya sedikit ta'ifah. La tazalu ta'ifatun min ummati. Selalu disebut ta'ifah. Benar ya? Bahkan disebut lebih kecil lagi fi'ah. Benar di Quran ya. Kam min fi'atin qalilatin. Pakai itu sigotnya sudah sigot tafdil itu bukan fa'il ya. Qalilatin, benar-benar kelompok yang sedikit. Ghalabat, bisa mengalahkan kelompok yang besar. Ayat itu terjadi di masa Al-Badr. Maka nanti akan terjadi lagi di masa akhir zaman. Semoga kita termasuk yang dipilih untuk mereka. Menjadi mereka, amin. Ya, yang laki-laki untuk perjuangan laki perempuan. Banyak perempuan hari ini kena racun itu. Akhwat-akhwat ya. Jangan urusan poligami dulu yang dimasalahin ya, ntar dulu itu. Urusannya sekarang urusan infiltrasi pemikiran nih. Kalau nikah mentar gampang aja tuh. Orang kalau udah kebanyakan akhwat, ikhwannya dikit, habis perang ya wajar kan hilang cemburunya ntar.
Mas tuh temanku, kasihan gitu ntar. Sabar Faiz. Hilman termarah. Ya. Ini baru hijrah, obrolannya langsung ta'adud. Nambah istri. Baru hijrah, di seminar kan lagi ya? Baru hijrah udah langsung bab jihad. Loh, baru hijrah, pertama, anta arifallah. Kenali dulu Allah, kenali Rasul, rukun iman, rukun Islam. Baru nanti bab-bab begitu ya. Jangan-jangan modus ya. Pengen ta'adud. Ta'udud. Baik teman-teman yang makan Allah. Ini mumpung masih bisa senyum, masih bisa santai, kita santai ya. Masih bisa ngoceh-ngoceh, kita ngoceh-ngoceh aja dulu. Mau dikatain berkali-kali nggak apa-apa. Mereka itu sudah bingung. Mau nyerang saya pakai hadis, kita tamatan hadis. Terus gimana? Cari sisi filsafatnya. Lah lama anakku di hadis kali daripada filsafat. Terus apa lagi? Ya udah deh cari bab tasawuf. Tasawuf kita pakai hadis lagi. Mana lagi celahnya nih? Cari yang kira-kira yang aneh-aneh. Wali gila. Ya salah. Ya. Emang Wan Syekhon gila. Ente kali yang gila. Ya. Kita ketemu muridnya, keluarganya, nggak ada satupun yang mengatakan Wan Syekhon gila. Nggak ada satupun. Mungkin sesama orang gila, kenal kali. Ya, kira-kira begitu ya. Wallahu a'lam bis shawab. Sallallahu alaihi wasallam.